Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, saya sekarang ada di Tarekot, Taman Rekreasi Kota di belakang Balai Kota, dan saya bersama beberapa teman sekaligus ada tim ahli cagar budaya. Tapi mantan. Tahun berapa Pak Agung? 2016-2020. Kita mau diajak keliling Balai Kota melihat dari sisi yang lain. Kita mulai dari sekarang. Hari ini kita ingin menjelajahi sekitar Balai Kota. Balai Kota yang dibangun tahun 1929. Dimana pertama kali dibangun itu peletakan batu pertamanya tahun 1926. Jadi 3 tahun pembangunan Balai Kota. Nah, tapi hari ini kita berada di belakang Balai Kota, tepatnya di pintu masuk Balai Kota, di Tarekot. Dan kita ingin melihat seperti apa kawasan Balai Kota dari sisi-sisi yang belum pernah dieksplor atau belum banyak diketahui oleh masyarakat Kota Malang. Jadi kita ingin melihat itu. Namun sebelum kita masuk ke jalan Simpang Mojopahit, yaitu kompleks Tarekot atau Tawira, kita akan melihat dulu di sepanjang jalan Mojopahit ini ternyata ada yang unik, yaitu kita lihat sisi sebelah barat. Di sisi barat itu ada sebuah makam tunggal yang sampai sekarang kita nggak tahu ini makam siapa gitu ya. Kelihatannya seperti makam, namun bisa juga ini makam semu gitu ya. Nah, apa Pak? Itu sedo istilahnya apa? Iya, sudo makam. Sudo makam. Bisa menjadi makam semu. Nah, ini menarik sekali orang melihat di sini karena selain ini berfungsi sebagai makam, banyak juga orang yang melakukan tirakat di sini. Melakukan meditasi atau apapun namanya, dan ini pasti ada nilai-nilai tersendiri sehingga banyak orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan supranatural di sini. Dan ini tidak terlepas dari lingkungan Balai Kota ini. Malam-malam tertentu banyak yang bakar duka atau yang lainnya itu ada di sini. Dan keyakinan orang itu berbeda-beda ya. Maksud dan tujuannya pasti berbeda. Tapi dengan dibangunnya cungkup seperti ini, ada yang meyakini ini adalah sebuah orang tokoh ya. Tapi kita nggak tahu siapa dan apakah benar ini sebuah makam. Kita juga belum dapat informasi yang layak untuk bisa diketahui. Banyak versi. Nanti ini yang terkait dengan keginas dalam. Kita masuk wilayah Tarekot atau Tawira, dan di pintu gerbang ini kita disambut sebuah arca ya. Ini arca baru, bukan arca lama, arca baru. Namun yang menarik adalah mengapa ada arca di tengah pintu masuk Tarekot atau Tawira. Beberapa orang yang sepuh, pegawai sepuh, pernah dapat wisik kalau ingin memanfaatkan Tarekot harus ada tetengernya, harus ada penandanya. Dan penanda ini adalah diwujudkan seorang putri ya, arca putri. Kita lihat. Ini sosok siapa sih Mas?
Iya. Ini sebetulnya kalau kita lihat ya, ini kan reka. Jadi replika atau reka, tapi sebenarnya juga tidak bisa disebut replika. Namun ini semacam imajinasi gitu ya, imajinasi sebagai seorang tokoh gitu. Namun pedestalnya ini mirip dengan model-model model Yoni. Tapi lucunya udah ada Yoni tapi ada pedestal lagi nih. Nah, ini makanya saya bilang ini adalah hal yang menarik gitu ya untuk bisa masuk ke kawasan ini. Dan yang menarik lagi ragam hiasnya ini detail gitu ya, banyak menunjukkan dia seorang putri. Tapi kita juga kalau melihat teman-teman yang paham tentang arca ini pakai kemben ini. Jadi sesuatu zamannya masih udah beda zaman. Bukan. Kalau arca Kadides nggak pakai kemben. Siapa ini, Pak? Rekaan aja. Rekaan. Oh, reka imajinasi. Imajinasi, karya imajinasi. Kita di halaman belakang parkir Balai Kota ada sebuah makam. Makam ini dikelilingi 3 pohon mangga. Dan seperti kita ketahui ada tulisan di makam ini ya, kalau nggak baca ya, namanya tulisannya Mbah Ginah. Mbah Ginah nih. Makam Mbah Ginah ini juga masih disekar sama orang. Terbukti masih ada kembang gitu ya. Waktu-waktu tertentu juga banyak orang yang ziarah ke sini. Siapa Mbah Ginah itu banyak versi siapa beliau. Dan uniknya sampai sekarang dari pergantian beberapa wali kota tidak ada yang menggusur makam ini. Tidak ada yang berani menggusur. Malah dipercantik. Salah satu dipercantik ya dikasih apa namanya? Paving, dibersihkan, tidak ada kotoran, tidak ada apa-apa. Nah ini artinya banyak masyarakat sini yang memperhatikan makam. Siapa sih Mas sosok? Banyak ini ya, banyak versi. Dulu pernah saya ceritakan sama teman-teman. Salah satu versi yang paling kuat ini adalah beliau adalah orang yang membersihkan balai kota, yang suka bersih-bersih balai kota. Dan sebagai penghormatan dimakamkan di sini. Nah, ini juga penting kaitan dengan bersih-bersih balai kota karena di Tarekot ini kan sebenarnya dulunya adalah tempat pembuangan sampah ya. Ada tempat pembuangan sampah. Karena ini kan landai begini. Dan ada versi lain bahwa dia adalah orang yang di sini dan masuk ke dalam sampah itu sehingga dimakamkan di sini. Jadi kayak longsor, sampah longsor. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga adalah yang terkait dengan makam di depan. Makam yang di depan tadi kita pasti ingat ceritanya Mangir ya, Ki Ageng Mangir yang ada di Jogja itu. Kalau Ki Ageng Mangir kan dia seorang menantu raja namun sekaligus sebagai musuh. Jadi satu tubuhnya sebagian dimakamkan di komplek kerajaan, namun satu keraton, yang satunya lagi bagian tubuh lain dimakamkan di luar keraton. Itu menunjukkan bahwa dia sebagai musuh tapi sebagai menantu raja. Nah, ini juga begitu. Ini
ada dua tempat yang berbeda, walaupun versinya macam-macam. Salah satu versinya menganggap bahwa dia adalah orang dalam balai kota sini, yang itu adalah orang luar. Namun mana yang paling betul kita nggak tahu, karena ini kan versi. Keramik ini kan keramik baru, ya toh. Jadi makam ini diperbarui ceritanya, bukan makam aslinya. Kita lihat dari dasarnya sampai ke jenis pemilihan keramiknya ini kan era-era baru, sehingga berbeda dengan yang di sana kan masih agak lama, tapi ini baru. Nah, barunya ini seringkali membuat orang bertanya-tanya, apakah ini makam baru? Tidak, ini makam lama. Cuman oleh orang-orang balai kota punya rasa untuk menghormati leluhur yang ada di sini. Kira-kira gitu. Perjalanan kita lanjutkan di lokasi berikutnya. Kata Mas Agung sih agak apa, Mas? Berbeda aura. Iya, beda aura. Agak jauh ke arah timur, ke arah kiri dari gedung balai kota yang baru. Menarik di Tarekot ini. Yang pertama, bahwa kita tahu lingkungan Tarekot ini adalah lingkungan yang mempunyai aura berbeda gitu ya, auranya berbeda. Dan aura berbeda itu ditunjukkan dari suasana yang kita rasakan saat ini, lebih dingin, lebih punya warna tersendiri dibanding kita waktu di sana. Salah satu keunikan ini adalah kita punya pompa air dan tandon air. Jadi pompa dan tandon air ini mengambil air tanah untuk kebutuhan balai kota. Namun yang menarik tidak seperti tandon-tandon air di tempat lain. Ada arca atau ada patung yang diletakkan di tandon air. Banyak orang yang menanyakan gitu, mengapa sebuah tandon air ada arca atau patung yang mempunyai karakter gitu ya. Karakternya berwarna putih, kemudian kita bisa kenali sosoknya berjanggut, kemudian punya kemampuan untuk sesuatu gitu. Nah, ini ada cerita menariknya, yaitu bahwa konon kabarnya ketika proses pengambilan air itu ini sampai berpuluh-puluh meter nggak keluar airnya, tidak berkeluar airnya. Dan proses ini membutuhkan waktu berhari-hari, sehingga akhirnya dicari solusi apa yang menyebabkan airnya tidak bisa keluar. Nah, ternyata beberapa masukan dari warga di sini, termasuk yang sesepuh-sesepuh di sini, menyatakan bahwa sumber-sumber air di sekitar balai kota ini ada penunggunya, ada yang jaga secara spiritual. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah sini ada dua sumber besar, yaitu sumber air ini dengan kolam renang yang di bawah itu. Nah, yang paling perlu kita ketahui bahwa di sumber air inilah semua kebutuhan balai kota dipenuhi. Dan salah satu syarat yang harus dimintakan untuk tandon ini bisa keluar airnya adalah minta dipasangkan patung ini. Oh, dari pembangunan ini ada Mas, ada kapan terus? Ya, ini dibangun ketika wali kota Pak Susamto ya. Oh iya. Pak Wali Kota Susamto. Ya. Nah,
sejaman dengan ketika zaman kepemimpinan Pak Susamto, Wali Kota Susamto. Beliau juga seorang pedalang ya. Ya. Pak Susamto kan adalah pedalang, walaupun beliau tentara, tapi seorang yang punya spiritual tinggi. Nah, ini terkait juga dengan dua patung sebelah timur ini. Patung ini sebenarnya tidak ditarekot. Dua patung ini adanya di rumah dinas wali kota di Ijen 2. Jadi patung ini berada di Ijen 2 yang menunjukkan sebuah drama. Dan yang menarik bahwa patung yang laki-laki ini sebenarnya patung yang membawa panah. Jadi ini patungnya panahnya putus ya, gendewonya, gendewo itu apa sih? Busurnya. Nah, busur atau gendewonya ini patah. Jadi sebelumnya kalau lengkapnya itu adalah membawa panah, membawa busur. Dan posisinya sedang memanah. Dulu ketika Bapak Susamto itu tinggal di rumah dinas Ijen 2, patung panah ini satria yang memanah ini mengarahkan panahnya itu keluar rumah. Jadi rumah itu ada di belakangnya patung itu. Nah, dengan filosofi tolak balak. Filosofinya tolak balak. Menolak hal-hal yang kurang baik. Sehingga dipasanglah patung ini. Termasuk juga yang perempuan. Kalau dari sosoknya siapa Mas Kak? Kalau ini sosoknya lebih mendekati keluarga Hanoman ya, keluarga Hanoman. Kalau yang di bawah ini sosoknya adalah sosok Arjuna, gitu ya, sosok Arjuna. Ketika pergantian wali kota dan segala macamnya, patung ini akhirnya dipindah dari rumah dinas ke sini. Yaitu ketika tahun 2013 itu patungnya berpindah dari rumah dinas ke sini. Kenapa? Karena ya wali kota selanjutnya tidak terlalu suka menyukai patung. Ya, patung-patung. Dan patungnya digeser. Nah, yang menarik dulu patungnya ini yang dulu dia mengarahkan busurnya itu keluar, itu nggak tahu gimana bisa mengarahkan ke dalam gitu. Bergeser. Pindah posisi. Entah siapa yang menggeser nggak tahu. Yang mana, Pak? Yang ini. Seharusnya kan patung ini kan mengarah keluar begini. Oh iya, keluar ke sana berarti ya? Ngeluar, kalau rumah Ijen kan keluar sana ya, keluar. Nggak tahu pada waktu tahun 2013 saya lihat itu dia posisinya memanah arah rumah. Iya. Dan itu kalau menurut orang Jawa kan nggak baik. Berarti ada hal yang masuk ke rumah. Makanya ini dipindah, dua-duanya dipindah. Nah, penempatan ini juga pada waktu itu yang yang sedikit lucu ya. Dulu rencananya waktu itu mau saya pindahkan di sebelah sana, di dekat-dekat sini gitu ya. Tapi ada staf saya di Impeni minta dikumpulkan di Tandon Airin. Jadi semuanya berada di sekitar Tandon Air. Padahal awalnya dari balai kota pindah ke sini, terus ada yang di Impeni minta di bawah Tandon Air. Berarti sempat ditaruh di balai kota gitu. Di sini. Oh, di sini. Oh. Terus minta ditaruh berkumpul dengan sini. Ke arah sini Bang namanya. Oh, namanya dari awal Mas. Sejak pembangunan Tandon. Ini sudah menjelang maghrib, tapi kita mau lanjutkan ke gedung utama Balai Kota Malang sisi kanan. Ini gedung baru, kita ke sisi yang bagian gedung lama Balai Kota Malang. Kita lewat pintu belakang.